sama-sama menyembah Tuhan. Pagi hari ini sebelum mulai devotion, kita akan sama-sama sembah Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar membangun tembok perlindungan di dalam hidup kita. Bangun tembok perlindungan di dalam hidup kita. Tembok adalah salah satu elemen terpenting dari sebuah rumah, sebuah bangunan. Rumah atau bangunan digunakan agar kita terhindar dari hujan, dari panas, ataupun bahaya-bahaya yang lainnya.
Demikian dengan hidup kita, kita perlu yang namanya membangun tembok perlindungan. Supaya apa? Supaya hidup kita seperti yang Tuhan mau. Supaya hidup kita berjalan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi tujuan kita membangun tembok perlindungan dalam hidup kita adalah agar semua berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita, agar berkat yang akan kita terima hari ini, semuanya boleh menjadi bagian kita. Artinya semua apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk hidup kita dikenapi hari ini, dikenapi minggu ini, dikenapi untuk bulan ini. Selanjutnya, kenapa kita perlu membangun tembok perlindungan di dalam hidup kita? Kita akan lihat di Efesus 6 ayat 12. Oke, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintahan-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kenapa kita perlu membangun tembok perlindungan selalu dalam hidup kita? Yang pertama, karena kita mempunyai yang namanya musuh. Dikatakan musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Artinya musuh kita tidak kelihatan. Musuh kita tidak tahu kapan akan datang menyerang. Musuh kita kapan akan menghanguskan kita atau menghabisi kita nggak tahu. Itulah fungsinya kita bangun tembok perlindungan setiap hari. Selanjutnya dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya musuh kita move setiap hari, setiap detik, tidak berhenti. Dia mengelilingi kita, mengaum seperti singa. Dia akan lihat siapa yang bisa diterkamnya, mencari orang yang dapat ditelannya, kata Alkitab. Sehingga seperti gambaran tadi, sebuah rumah ketika didirikan tembok, maka rumah tersebut akan aman. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika tiap hari kita bangun tembok perlindungan, maka amanlah kita. Amanlah kita karena kita ada dalam naungan Tuhan. Amanlah kita karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga musuh yang selalu mengelilingi kita gak akan lihat celah. Dia tidak akan lihat pintu terbuka. Dia tidak akan lihat satu lubang atau satu celah apapun untuk dia masuk ke dalam hidup kita. Selanjutnya dikatakan adalah bagaimana caranya agar kita dapat membangun tembok perlindungan, atau gimana caranya untuk membangun tembok perlindungan di hidup kita. Yang pertama kalian harus sadari adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita menurut Tuhan. Kita akan lihat di Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yang pertama perlu kita sadari adalah kita ini sudah memiliki kuasa. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya Tuhan sudah memberikan kuasa, otoritas kepada kita untuk menghardik semua musuh-musuh di hidup kita. Setiap kita punya musuh yang berbeda-beda. Sudah pasti musuh kita adalah kelemahan setiap kita. Kelemahan saya dan kelemahan kalian. Itulah musuh yang harus kita hadapi setiap hari. Tetapi sekali lagi Tuhan ingatkan pagi hari ini, kita memiliki kuasa. Kuasa untuk menahan, kuasa untuk menginjak, kuasa untuk menghancurkan musuh kita. Apa musuh kita terbesar dalam hidup kita? Kita cek di hidup kita masing-masing. Tetapi percaya, ketika kalian berkata, aku punya kuasa, aku punya kekuatan untuk menghalau musuh itu, maka hari ini ketika kita bangun tembok, ketika kita berkata aku punya kuasa dan kita declare, kita perkatakan
maka musuh itu akan menyingkir dari hidup kita. Karena ada Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melindungi hidup kita. Selanjutnya kita akan baca di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakan akan memakan hasilnya. Jadi simpel. Untuk membangun tembok perlindungan di dalam hidup kita, kuncinya adalah simpel. Satu, kita harus tahu siapa diri kita. Kita punya kuasa. Yang kedua, dengan lidah dan mulut kita perkatakan semua firman Tuhan. Apa yang dikembangkan setiap hari, mati atau hidup dikuasai lidah. Artinya, ketika setiap hari kita membuat tembok perlindungan, ketika kita mengembangkan semua yang baik yang dari Tuhan, itu yang akan jadi dalam hidup kita. Sehingga tujuan Tuhan akan hidup kita yaitu semua yang baik, semua yang Tuhan sudah tetapkan di hidup kita, semuanya akan kita nikmati, semuanya akan kita alami. Dan itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya untuk membangun tembok? Yang pertama, dengan yang namanya deklarasi. Seperti tadi Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Maka gemakan firman Tuhan, gemakan semua yang positif, gemakan semua yang baik yang dari Tuhan dalam hidupmu. Itulah cara membangun tembok perlindungan. Yang kedua, dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pujian, ketika kita nyanyi untuk Tuhan, maka kita sedang membangun tembok. Dari mulut kita keluar kata-kata ucapan syukur. Dari mulut kita keluar pujian penyembahan bagi Tuhan. Dari mulut kita keluar kata-kata motivasi, kata-kata apapun yang baik yang memberkati banyak orang. Itulah perlindungan bagi kita. Itulah tembok perlindungan yang sedang kita bangun. Yang ketiga adalah dengan kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan sudah pasti adalah cara untuk membangun tembok. Pagi hari ini misalnya sebelum kita berangkat sekolah, sebelum kita belajar melakukan apapun, kita berdoa, Tuhan jagai aku sepanjang hari ini, Tuhan berkati aku sepanjang hari ini, Tuhan pimpin aku sepanjang hari ini. Artinya kita sedang mengundang Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun tembok bahwa sepanjang hari ini Tuhan yang membentengi kita, Tuhan yang menjagai kita. Sehingga sekali lagi apa yang Tuhan mau di hidup kita, yaitu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu jadi bagian kita sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang masa, saat kita bekerja, saat kita belajar, saat kita melakukan apapun. Jadi pagi hari ini Miss ajak kita praktek setiap hari belajar membangun tembok perlindungan. Tujuannya adalah agar semua janji-janji Tuhan tujuannya adalah semua yang menjadi rencana Tuhan dikenapi dan jadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bangun tembok perlindungan di dalam hidup kita. Tembok adalah salah satu elemen terpenting dari sebuah rumah, sebuah bangunan. Rumah atau bangunan digunakan agar kita terhindar dari hujan, dari panas, ataupun bahaya-bahaya yang lainnya. Demikian dengan hidup kita perlu yang namanya membangun tembok perlindungan. Supaya apa? Supaya hidup kita seperti yang Tuhan mau. Supaya hidup kita berjalan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi tujuan kita membangun tembok perlindungan dalam hidup kita adalah agar semua berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita, agar berkat yang akan kita terima hari ini, semuanya boleh menjadi bagian kita. Artinya semua apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk hidup kita dikenapi hari ini, dikenapi minggu ini, dikenapi untuk bulan ini. Selanjutnya, kenapa kita perlu membangun tembok perlindungan di dalam hidup kita? Kita akan lihat di Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintahan-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan
Jadi kenapa kita perlu membangun tembok perlindungan selalu dalam hidup kita? Yang pertama, karena kita mempunyai yang namanya musuh. Dikatakan musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Artinya musuh kita tidak kelihatan. Musuh kita tidak tahu kapan akan datang menyerang. Musuh kita kapan akan menghanguskan kita atau menghabisi kita nggak tahu. Itulah fungsinya kita bangun tembok perlindungan setiap hari. Selanjutnya dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya musuh kita move setiap hari, setiap detik, tidak berhenti. Dia mengelilingi kita, mengaum seperti singa. Dia akan lihat siapa yang bisa diterkamnya, mencari orang yang dapat ditelannya, kata Alkitab. Sehingga seperti gambaran tadi, sebuah rumah ketika didirikan tembok, maka rumah tersebut akan aman. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika tiap hari kita bangun tembok perlindungan, maka amanlah kita. Amanlah kita karena kita ada dalam naungan Tuhan. Amanlah kita karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga musuh yang selalu mengelilingi kita gak akan lihat celah. Dia tidak akan lihat pintu terbuka. Dia tidak akan lihat satu lubang atau satu celah apapun untuk dia masuk ke dalam hidup kita. Selanjutnya dikatakan adalah bagaimana caranya agar kita dapat membangun tembok perlindungan, atau gimana caranya untuk membangun tembok perlindungan di hidup kita. Yang pertama kalian harus sadari adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita menurut Tuhan. Kita akan lihat di Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yang pertama perlu kita sadari adalah kita ini sudah memiliki kuasa. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya Tuhan sudah memberikan kuasa, otoritas kepada kita untuk menghardik semua musuh-musuh di hidup kita. Setiap kita punya musuh yang berbeda-beda. Sudah pasti musuh kita adalah kelemahan setiap kita. Kelemahan saya dan kelemahan kalian. Itulah musuh yang harus kita hadapi setiap hari. Tetapi sekali lagi Tuhan ingatkan pagi hari ini, kita memiliki kuasa. Kuasa untuk menahan, kuasa untuk menginjak, kuasa untuk menghancurkan musuh kita. Apa musuh kita terbesar dalam hidup kita? Kita cek di hidup kita masing-masing. Tetapi percaya, ketika kalian berkata, aku punya kuasa, aku punya kekuatan untuk menghalau musuh itu, maka hari ini ketika kita bangun tembok, ketika kita berkata aku punya kuasa dan kita declare, kita perkatakan, maka musuh itu akan menyingkir dari hidup kita. Karena ada Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melindungi hidup kita. Selanjutnya kita akan baca di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakan akan memakan hasilnya. Jadi simple. Untuk membangun tembok perlindungan di dalam hidup kita, kuncinya adalah simple. Satu, kita harus tahu siapa diri kita. Kita punya kuasa. Yang kedua, dengan lidah dan mulut kita, kita perkatakan semua firman Tuhan. Apa yang digemakan setiap hari, mati atau hidup dikuasai lidah. Artinya, ketika setiap hari kita membuat tembok perlindungan, ketika kita mengembangkan semua yang baik yang dari Tuhan, itu yang akan jadi dalam hidup kita. Sehingga tujuan Tuhan akan hidup kita yaitu semua yang baik, semua yang Tuhan sudah tetapkan di hidup kita, semuanya akan kita nikmati, semuanya akan kita alami. Dan itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya untuk membangun tembok? Yang pertama, dengan yang namanya deklarasi. Seperti tadi Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Maka gemakan firman Tuhan, gemakan semua yang positif, gemakan semua yang baik yang dari Tuhan dalam hidupmu. Itulah
Itulah cara membangun tembok perlindungan. Yang kedua, dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pujian, ketika kita nyanyi untuk Tuhan, maka kita sedang membangun tembok. Dari mulut kita keluar kata-kata ucapan syukur. Dari mulut kita keluar pujian penyembahan bagi Tuhan. Dari mulut kita keluar kata-kata motivasi, kata-kata apapun yang baik yang memberkati banyak orang. Itulah perlindungan bagi kita. Itulah tembok perlindungan yang sedang kita bangun. Yang ketiga adalah dengan kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan sudah pasti adalah cara untuk membangun tembok. Pagi hari ini misalnya sebelum kita berangkat sekolah, sebelum kita belajar melakukan apapun, kita berdoa, Tuhan jagai aku sepanjang hari ini, Tuhan berkati aku sepanjang hari ini, Tuhan pimpin aku sepanjang hari ini. Artinya kita sedang mengundang Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun tembok bahwa sepanjang hari ini Tuhan yang membentengi kita, Tuhan yang menjagai kita. Sehingga sekali lagi apa yang Tuhan mau di hidup kita, yaitu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu jadi bagian kita sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang masa, saat kita bekerja, saat kita belajar, saat kita melakukan apapun. Jadi pagi hari ini Miss ajak kita praktek setiap hari, belajar membangun tembok perlindungan. Tujuannya adalah agar semua janji-janji Tuhan tujuannya adalah semua yang menjadi rencana Tuhan digenapi dan jadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus